Assalamualaikum semua. Hai, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Kali ini kita mau bahas perbandingan kampus kedinasan. Nah, info ini sangat-sangat berguna untuk teman-teman menentukan pilihan kampus kedinasan yang teman-teman sukai atau minati. Nah, apa aja nih yang mau dibahas? Artinya parameternya apa aja nih? Nah, yang pertama yaitu usia. Artinya nanti akan dikasih tahu batas minimal usianya sama batas maksimal usianya pada saat mendaftar untuk masing-masing kampus kedinasan. Yang kedua jenjang pendidikan. Artinya mana aja nih kampus kedinasan yang membolehkan untuk semuanya ikut. Artinya SMA IPA, IPS, Madrasah Aliyah, SMK, ya atau sederajat. Nah, mana aja yang boleh ikut gitu ya kampus kedinasan. Nah, yang ketiga yaitu mata minus. Nah, artinya kampus kedinasan mana aja yang memperbolehkan siswa-siswa yang matanya minus boleh daftar. Nah, itu di mana saja dan mana saja yang tidak boleh. Lanjut lagi, yang keempat, tinggi badan. Nah, jadi ada syarat tinggi badan minimal untuk kampus kedinasan. Nah, contoh pria ada berapa senti gitu ya, 160 atau 165. Wanita juga sama, ada minimalnya, ada 155 atau 160 dan lainnya. Nanti akan dibahas detail di video ini. Lanjut lagi yaitu tahapan tes. Artinya tahapan tesnya apa aja nih masing-masing kampus kedinasan ya, contoh misalnya ada SKD, tes potensi akademik, bahasa Inggris, wawancara dan lainnya. Terus dibahas juga yang terakhir adalah kuota mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, jadi supaya perbandingan tuh teman-teman kira-kira peluangnya mana yang lebih mudah masuk. Nah, sebelum pembahasan, Bindo minta tolong untuk subscribe channel ini agar kita dapat berkembang bersama-sama. Subscribe. Oke, langsung aja. Check it out. Oke, langsung saja yang pertama, usia. Nah, untuk PKN STAN, usia maksimal 20 tahun batas pendaftaran. Yang kedua, STIS. STIS yaitu 16 sampai 22 tahun. Yang ketiga IPDN, yang ke IPDN itu 16 sampai 21 tahun. Poltekim dan Poltekip yaitu 17 sampai 22 tahun. Lanjut lagi ada Politeknik SSN atau STSN yaitu 17 sampai 21 tahun. STIN 16 sampai 20 tahun. STMKG 16 sampai 21 tahun. SIP pencatat atau kampus ya yang di bawah Kementerian Perhubungan, di bawah naungan Kementerian Perhubungan yaitu maksimal 23 tahun. Contohnya apakah kampus-kampus Kementerian Perhubungan yaitu ada STIP, STTD, STPI, PIP dan lainnya. Lanjut lagi parameter kedua. Parameter kedua yaitu jenjang pendidikan. Nah, untuk STAN ini bisa semuanya ngikut, yaitu SMA atau sederajat. Artinya SMA, SMK, ya SMA IPA, IPS, Madrasah Aliyah itu bisa semua ngikut. Yang kedua STIS, yang STIS yaitu SMA atau Madrasah Aliyah. Nah, ini boleh IPA, boleh IPS. Lanjut yang ketiga yaitu IPDN. IPDN ada SMA, IPA, IPS boleh, terus habis itu Madrasah Aliyah sama paket C. Nah, di sini SMK tidak ada keterangan, dia tidak ikut ya. Nah, tidak boleh ikut. Lanjut lagi yang keempat itu Poltekim dan Poltekip. SMA atau sederajat. Nah, ini boleh semuanya ngikut lagi. IPA, IPS, SMK, Madrasah Aliyah. Nah, lanjut lagi yaitu STSN. STSN, SMA atau Madrasah Aliyah IPA dan SMK khusus. Nah, SMK khusus misalnya contoh mekanika, ya, IT, elektronika. Nah, contoh SMK khususnya tuh gitu. STIN boleh semuanya ngikut. SMA atau sederajat. Jadi SMA, SMK, Madrasah Aliyah boleh ngikut semuanya. STMKG ini hanya SMA atau Madrasah Aliyah yang IPA. Oke, lanjut. SIP pencatat ya, tadi kampus-kampus yang di bawah Kementerian Perhubungan ada SMK dan SMK khusus.
SMA di sini bisa IPA, bisa IPS. Nah, tapi untuk STTD, STPI penerbangan dia harus IPA. STIP masih membuka untuk yang IPS ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek linknya atau buka website kampus Kementerian Perhubungan. Artinya si pencetak itu apa-apa aja yang boleh ya. Nah, SMK khusus contohnya SMK dari pelayaran. Oke, lanjut ke parameter selanjutnya. Parameter selanjutnya yaitu mata minus. Jadi mana-mana aja nih kampus kedinasan yang boleh menerima mata minus, artinya apa namanya kalau misalnya teman-teman yang mata minus, dan mana yang tidak boleh kampus kedinasannya. Yang pertama stan boleh mata minus. Kecuali untuk yang bea cukai ya, bea cukai ada syarat, artinya ada maksimal mata minusnya itu tidak boleh. Tapi kalau untuk jurusan lain, pajak, akuntansi, kebendaraan negara, nah itu boleh mata minus tidak masalah. STIS juga boleh mata minus, boleh di STIS. IPDN tidak boleh mata minus. Lanjut Poltekim ini tidak boleh. STSN, nah STSN itu direkomendasikan matanya tidak minus. Maksudnya adalah lebih baik teman-teman tidak minus. Itu artinya meninggikan nilai kesehatan teman-teman pada saat di STSN. STIN juga sama, direkomendasikan untuk tidak minus matanya, ya. Lanjut STMKG boleh minus, tapi maksimal adalah -2. Si pencatat ya. Nah, ini juga sama, baiknya adalah direkomendasikan tidak minus. Artinya panitia lebih condong untuk memilih yang tidak minus. Selanjutnya, tinggi badan. Nah, berapa sih tinggi badan minimal untuk masing-masing kampus kedinasan? PKN STAN itu tidak ada ketentuan kecuali bea cukai ada ketentuannya untuk tinggi badannya sekian. Nanti teman-teman akan artinya lebih jauh lagi cek website STAN. STIS ini tidak ada ketentuannya. Nah, tadi tambahan yang PKN STAN itu jurusan pajak, akuntansi, kebendaraan negara, pokoknya yang selain bea cukai itu tidak ada ketentuannya. Artinya boleh tinggi badannya misalnya bukan 160 atau di bawah 160 atau di bawah 155, itu tidak ada ketentuan. Paham ya? Nah, tadi STIS juga sama, tidak ada ketentuan. Artinya boleh tinggi badan berapapun. IPDN ini pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Poltekim pria minimal 165 dan wanita minimal 158 cm. STSN ini tidak ada ketentuan tingginya. Lanjut lagi, STIN pria minimal 165 cm dan wanita minimal 155 cm. STMKG pria minimal 163 cm dan wanita minimal 155 cm. Sipencatar kampus Kementerian Perhubungan yaitu pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Tahapan tes. Nah, tahapan tesnya apa aja nih masing-masing kampus kedinasan? Oke. PKN STAN terdiri dari tesnya adalah SKD, terus habis itu tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, psikotes, dan tes kesehatan kebugaran. Lanjut, STIS ada matematika jadi full gitu ya tahapan itu. Terus yang kedua ada SKD, yang ketiga ada psikotes, dan yang terakhir ada tes kesehatan kebugaran. Lanjut IPDN ada SKD, kesehatan, psikotes, samapta, dan wawancara. Oke, samapta itu sama kayak tes kebugarannya teman-teman. Lanjut, Poltekim ada SKD, terus TKK, tes kesehatan kebugaran, psikotes, wawancara, dan PFK. Artinya adalah pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi di situ pada saat terakhir ya teman-teman dilihat postur tubuhnya atau fisiknya dan keterampilan. Artinya teman-teman menunjukkan bakat teman-teman. Misalnya teman-teman bisa nyanyi atau misalnya main alat musik atau bela diri. Nah, di situ tahap terakhir untuk teman-teman menunjukkan. Lanjut, STSN. Apa aja nih STSN? Yang pertama ada SKD, ya, akademik. Nah, akademiknya itu ada matematika, bahasa Inggris, ya, fisika. Nah, lanjut lagi ada psikotes. Terus ada CTMI. Apa nih? CTMI dari Clearance Test dan Mental Ideology. Lanjut lagi wawancara,
terus tes kesehatan kebugaran, dan terakhir pantukhir. STIN apa aja nih? Ada SKD, terus itu tes kesehatan kebugaran, psikotes, mental ideologi, sama wawancara. STMKG. Nah, STMKG ada apa aja nih? Ada SKD, akademik. Nah, tes akademiknya itu ada fisika, matematika, bahasa Inggris. Lanjut lagi tes kesehatan kebugaran. Dan terakhir wawancara. Tuh, ya. Si pencatat. Oke, si pencatat. Nah, si pencatat tahapan tesnya meliputi apa aja nih? Jadi ada SKD, habis itu akademik. Akademiknya ada matematika, fisika, sama bahasa Inggris. Lanjut lagi ada psikotes, terus tes kesehatan kebugaran, dan wawancara. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling banyak tesnya yaitu STSN ya teman-teman ya. Jadi dari SKD, akademik, psikotes, CTMI, wawancara, TKK, dan pantukhir. Paling banyak. Oke, lanjut ke parameter selanjutnya. Nah, referensi kuota tahun 2019. Artinya di tahun 2019 itu untuk masing-masing kampus kedinasan kuotanya berapa ya? STAN itu 3.000 orang. STIS 600 orang. IPDN 1.700 orang. Poltekim 600 orang. STSN 100 orang. STIN 250 orang. STMKG 250 orang, si pencatat 2.676 orang. Nah, ini kenapa bisa banyak seperti ini ya? Karena kampusnya banyak untuk di bawah Kementerian Perhubungan ya. Jadi ini akan dibagi ke beberapa kampus yang di bawah Kementerian Perhubungan. Lanjut, yaitu prediksi kuota tahun 2020. Nah, STAN tidak ada karena tidak buka pendaftaran di tahun 2020. Lanjut lagi STIS 600 orang, IPDN 1.200 orang, Poltekim 600 orang, STSN 1.200, STIN 250 orang, STMKG 250 orang, si pencatat 2.676. Nah, ini adalah prediksi tahun 2020. Kalau teman-teman lihat ya, itu kuotanya tidak berbeda jauh antara 2020 dan 2019 ya. Jadi tadi di 2019 pun mirip-mirip sama 2020. Nah, itu adalah pembahasan singkat mengenai perbandingan kampus kedinasan. Jadi kalau misalnya kita lihat sekali lagi mengenai jenjang pendidikan, artinya syarat untuk mendaftar kampus kedinasan untuk pendidikannya, kita lihat bahwa yang boleh ngikut semua, artinya SMA, madrasah aliyah, SMK, nah yaitu ada STAN, terus lanjut lagi ada apa lagi? Ada Poltekim, terus sama STIN. Nah ini boleh semuanya ngikut, SMA, madrasah aliyah, sama SMK. Nah lanjut lagi IPDN ya, IPDN juga itu hampir semuanya kecuali SMK. Ada lagi yang boleh IPA IPS, ada di situ ada STIS, terus ada sama si pencatat tuh ya. Jadi teman-teman biar makin paham dan makin mudah gitu ya. Oke, terus lanjut lagi. Untuk mata minus, kalau misalnya kita lihat dari tampilan ini, jadi yang boleh mata minus itu 3, yaitu STAN, STIS, sama STMKG. Dan STMKG ada syaratnya, yaitu maksimal -2. Oke teman-teman, yang lainnya tidak boleh minus atau direkomendasikan tidak minus. Artinya panitia lebih memilih yang tidak minus kalau untuk yang kampus-kampus kedinasan lainnya. Lanjut. Tahapan tes di sini ya, tahapan tes kalau kita lihat ya hampir semuanya relatif sama, yaitu ada SKD, tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, psikotes, tes kesehatan kebugaran, wawancara. Nah, alhamdulillah kalau di Bindo ini diajarkan
hampir semua materi yang ada di sini sama sudah diajarkan di Bindo. Ada apa aja yang diajarkan di Bindo? Jadi ada tes potensi akademik, yang kedua bahasa Inggris diajarkan, psikotes kita ajarkan psikotesnya di Bindo itu diajarkan psikotes menggambar orang, menggambar pohon, 8 kotak gambar, warteg tes itu kita ajarkan di sini. Terus lanjut lagi ada Pauli tes hitungan koran. Nah, terus habis itu sikap kepribadian kita ajarkan juga. Lanjut lagi yang keempat, kita di sini diajarin yaitu wawancara, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara menyapa dan semuanya dari awal sampai akhir. Terus yang kelima, diajarkan materi tes kesehatan kebugaran dan ada prakteknya juga pada saat menjelang tes kesehatan kebugaran. Nah, jadi ada lari 12 menit itu dapat berapa putaran yang cowok, yang cewek dapat berapa putaran. Lanjut lari angka 8, di sini juga diajarin saturan. Terus diajarkan juga untuk push up, sit up, pull up juga kita ajarkan. Lanjut lagi yang keenam yaitu diajarkan di Bindo SKD tes PNS. Karena semua kampus kedinasan ada SKD-nya, sudah pasti atau wajib di Bindo ada SKD, seleksi kompetensi dasar, yaitu ada 3 bagian, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, sama tes karakteristik pribadi. Nah, kalau dilihat dari tahapan tes ini, hampir semuanya masuk semua, artinya sudah diajarkan juga di Bindo. Nah, ini kalau dilihat dari tesnya tadi ya, yang paling panjang atau misalnya paling banyak yaitu STSN. Oke, kalau yang lainnya relatif sama. Terus tadi ya sama fakta itu sama seperti kebugaran, tes kebugaran. Nah, referensi kuota tahun 2019 sama tahun 2020 ini relatif sama. Jadi contoh STIS 600 orang, IPDN 1700, 1200, tidak jauh berbeda. Poltekim sama-sama 600, 2019 sama 2020. Terus habis itu STSN sebelumnya 100, tahun 2020 120. STIN 250, STMKG juga sama 210, 250. Si pencatat juga sama. Oke, demikian pembahasan untuk materi perbandingan kampus kedinasan. Semoga ini bermanfaat. Semoga teman-teman lulus di tahun ini menjadi mahasiswa kampus kedinasan. Amin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita berkembang bersama-sama. Terima kasih. Dadah.